warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru bimbingan dan konseling kalian, guru BP kalian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari orang lain. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang pentingnya belajar disiplin atau pentingnya disiplin belajar. Oke. Tujuan dari pentingnya disiplin belajar tersebut yaitu dapat memahami pentingnya disiplin belajar sehingga menjadi suatu kebiasaan yang positif dalam belajar. Disiplin siswa dalam belajar merupakan hal yang sangat penting karena jika kedisiplinan tersebut telah tertanam dalam diri siswa, maka ia akan berusaha untuk belajar secara teratur, kontinu, dan ajak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar. Dengan disiplin, kita bisa mencetak generasi penerus yang jujur, berdedikasi tinggi, serta beretika dan selalu termotivasi untuk selalu belajar sehingga pada akhirnya siswa akan lebih mudah dalam mencapai. Pengertian yang pertama, pengertian dari disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan tertentu, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Sedangkan pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar merupakan sikap seseorang yang dapat mengatur waktu belajarnya dengan tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan mampu manajemen waktunya dengan baik sehingga dalam sehari-hari waktu itu tidak terbuang percuma. Ciri-ciri kedisiplinan yang pertama, adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etika, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, perilaku yang dikendalikan. Keempat, adanya hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. Yang pertama, mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah. Tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. Dua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapat ilmu dan bukan untuk teman-teman. Tiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran, sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Empat, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. Yang kelima, memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Keenam, tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Oke? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam disiplin belajar. Untuk membiasakan dalam melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain, sebagai berikut. 1. Diri sendiri. 2. Kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang kita pelajari. Yang ketiga, menumbuhkan rasa senang terhadap guru. Keempat, badan harus sehat dengan makanan dan olahraga teratur. Kelima, menumbuhkan percaya diri bahwa kita bisa melakukan atau menumbuhkan optimis sangat penting untuk menumbuhkan semangat belajar. Sedangkan tidak percaya diri akan cenderung melemah. Tempat belajar, sediakan tempat yang teratur, hindari tempat yang berangin. Harus ada penerang yang baik. Usahakan tempat yang tenang dari keramaian anak-anak.
mengatur tempat dengan rapi. Berikutnya, bahan pelajaran. Menentukan bahan pelajaran yang akan dipelajari. Tidak campur baur. Menaati ketetapan diri sendiri. Menyediakan alat yang dibutuhkan. Berikutnya, waktu belajar. Berikut ini kiat-kiat mengatur waktu yang bagus atau yang baik. Yang pertama, tetapkan prioritas. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebih. Ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Berikutnya, istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling adalah tidur yang paling baik. Jadi setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat yang menyita pikiran agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan dalam ingatan kita. Cukup sekian materi kita hari ini. Ibu memberikan tugasnya seperti biasa, diringkas materinya, tuliskan di buku, fotokan, kirim ke WA atau ke Classroom. Jika yang videonya yang orangnya belajar luring, silahkan ditulis di buku, nanti tugasnya silahkan kasihkan sama Ibu. Oke anak-anak Ibu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.